Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kaum muda dan anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Bacaan Injil yang saya bacakan dengan panjang tadi, kita diundang oleh Tuhan
bahwa ternyata bacaan Injil itu ditujukan kepada kita, Anda dan saya, yang mungkin saat-saat ini atau belakangan ini sedang merasa jengah, ya, sedang lelah karena bertanya-tanya, buat apa saya berbuat baik kalau di balik kebaikan ada kejahatan? Atau buat apa saya berbuat baik kalaupun di sekitar saya itu ada banyak kejahatan, ada keburukan? Nah, kita semua sering mengalami hal demikian. Misalkan, saya berusaha berbuat baik, di kelas saya belajar dengan baik, lalu ketika ujian saya mengerjakan ujian dengan baik. Tapi ternyata di sekitar saya ada begitu banyak anak-anak yang mencontek. Saya sendiri nggak mencontek, yang lain mencontek. Nah, biasanya anak-anak kalau seperti itu gimana? Ikutan mencontek. Atau tetap berusaha menjadi orang yang tidak mencontek. Atau misalkan dalam dunia pekerjaan kita, kita berusaha dalam pekerjaan kita untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, sepenuh hati, kerja keras, ya. Semuanya kita lakukan dengan baik. Tetapi ternyata lingkungan pekerjaan kita justru melakukan sebaliknya. Ada orang bukannya jujur tetapi malah korupsi. Ada orang bukannya bekerja keras tetapi malah bermalas-malasan. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang dalam kehidupan kita lagi diem aja, dipandang atau diperlakukan buruk oleh orang lain. Atau misalkan dalam pekerjaan kita yang berusaha, tetapi orang lain yang mengakui itu pekerjaan mereka. Lalu mereka yang lebih diuntungkan daripada kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini ditujukan kepada kita yang sedang mengalami situasi semacam itu. Oleh karena itu Yesus menampilkan tentang 3 perumpamaan. 3-tiganya sama, dibuka dengan kata-kata hal kerajaan surga seumpama. Nah, lalu 3 perumpamaan itu disebutkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan, kalau saya sebagai orang Katolik diundang oleh Tuhan untuk melakukan segala hal yang baik, lalu bagaimana kalau sekitar saya ternyata malah berlaku sebaliknya? Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk merenungkan hal itu melalui 3 perumpamaan. Melalui perumpamaan pertama, hal kerajaan surga ibarat orang yang menaburkan benih yang baik. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu di tengah-tengah bukan hanya benih yang baik muncul, tetapi juga benih yang buruk yang ditaburkan oleh musuhnya. Nah, dari sini kita diundang oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kita sebagai orang Katolik itu diundang untuk berani berjalan di antara baik dan buruk. Kita diundang untuk menyadari bahwa dalam hidup kita senantiasa ada pilihan-pilihan antara berbuat baik atau berbuat yang buruk. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita justru mereka yang berani berjalan di antara 2 pilihan itulah mereka yang luar biasa. Mereka yang mau menampilkan kerajaan surga. Maka dalam bacaan perumpamaan pertama, ketika orang mau mencabut lalang, si tuannya mengatakan jangan, biarkan mereka bertumbuh bersama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Tuhan mengapresiasi kita yang mau berjalan dan bertumbuh di antara baik dan buruk. Dan ketika kita memilih yang baik, disitulah kemudian Tuhan memberi berkat, memberi rahmat yang jauh lebih banyak kepada kita. Maka Tuhan mau menunjukkan bahwa realitas kehidupan kita semua itu berada dalam situasi baik dan buruk. Dan kita diundang untuk memilih mau yang mana. Itu dalam gambaran perumpamaan yang pertama. Nah, perumpamaan yang kedua, hal kerajaan surga itu ibarat biji sesawi. Yang katanya biji yang paling kecil, tetapi kalau ditanam akan menjadi pohon yang besar, bahkan burung-burung bisa bersarang di dahannya.
Maksudnya apa? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita bertanya dalam situasi-situasi yang saya jabarkan di awal tadi. Nah, melalui perumpamaan kedua ini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita, bukan soal besar kecilnya perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi lihatlah bahwa perbuatan kecil saja yang kita lakukan itu bisa bertumbuh menjadi hal yang besar. Maka jangan pernah merasa menyerah, jangan pernah merasa menyesal kalau saya sudah berbuat baik hari ini, besar atau kecil. Karena di mata Tuhan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pada akhirnya bisa bertumbuh menjadi perbuatan baik yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya kita juga menerima rahmat yang jauh lebih besar. Nah, yang ketiga, perumpamaan ketiga, hal kerajaan surga itu ibarat ragi yang dicampurkan ke dalam tepung, sehingga pada akhirnya tepungnya itu bisa mengembang dan menjadi roti. Nah, di sini konteksnya kita harus tahu. Pada zaman dulu ragi itu belum ada, sehingga kalau kita membaca kitab suci, gambarannya adalah roti tidak beragi. Ya, rotinya itu nggak pakai ragi, sehingga tidak seperti roti zaman sekarang yang mengembang, yang empuk di tengah-tengahnya gitu ya, tapi keras gitu ya. Nah, maka Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun kita tinggal di antara pilihan baik dan buruk, walaupun kita ada dalam situasi baik dan buruk, tetapi percayalah, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari, kita akan memberikan atau kita mampu mengubah situasi di mana kita berada itu dari yang buruk menjadi yang baik. Minimal kehadiran saya mampu memberi warna yang jauh lebih baik daripada yang ada di lingkungan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini saya ingin mengundang kita semua untuk melihat apakah selama 1 minggu ini perbuatan-perbuatan lebih banyak mana perbuatan baik yang saya lakukan atau perbuatan-perbuatan buruk. Ataukah saya sedang merasa lelah? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena saya tinggal di dalam situasi yang tidak baik. Saya berusaha berbuat baik, tetapi lingkungan yang saya tinggali, situasi yang saya hadapi tidak baik. Nah, pada hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk menyadari. Oleh karena itu, kita diundang untuk menyadari hal yang sederhana. Kalau saya tinggal dalam situasi demikian, apakah saya sudah memulai dan menyelesaikan pekerjaan saya dengan doa? Ya. Jadi kuncinya adalah kalau saya mau melakukan segala sesuatu, ya saya mulai dengan doa. Dan kalau saya sudah menyelesaikan segala sesuatu, saya tutup juga dengan doa. Nah, itulah yang kemudian kita dengarkan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Rasul Paulus menyadari bahwa kita lemah. Nah, maka kalau kita tahu diri kita itu lemah, kita tinggal dalam situasi yang buruk, supaya kita tidak ikut-ikutan jatuh ke dalam yang buruk, maka kita diundang untuk berdoa. Supaya apa? Supaya doa, Roh itu membantu kita untuk tetap bertahan melakukan hal yang baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan kepada Tuhan agar kita semua dimampukan, mampu berjalan di tengah-tengah kehidupan kita di antara kebaikan dan keburukan yang senantiasa ada di sekitar kita. Dan dengan demikian pada akhirnya kita mampu bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang Tuhan harapkan. Mari kita hening sejenak.